Ada satu hal menarik yang mungkin sebagian dari kalian lewatkan, khususnya bagi player yang mulai bermain Nikke baru-baru ini. Jika kalian mengikuti rangkaian cerita Anif ketiga, Godfall, kalau kalian tidak melewatkan konten ini, kalian pastinya masih ingat dengan minigame Membangun Eden. Sebuah minigame based layout yang sekaligus menyelipkan cerita sampingan yang menjelaskan awal mula pembentukan Eden sebagai markas Inherit. Minigame ini sebenarnya memang diperkenalkan sebagai simulasi manajemen untuk membantu Cecil membangun kembali Eden yang hancur, dan dibuka setelah stage 15, Event Godfall. Event Godfall sendiri berlangsung setelah side story Eden Spare dan bersamaan dengan campaign chapter 39 sebagai event utama perayaan anniversary ketiga Nikke. Untuk merefresh ingatan kalian, dan bagi player baru yang melewatkan cerita sampingan ini, kita akan ulik kembali apa saja yang terjadi dalam cerita Rebuild Eden. Sebelum itu, kita perlu mengenal dulu apa itu Eden. Singkatnya, Eden adalah permukiman atau basis rahasia di Surface yang didirikan oleh Dorothy bersama Johan dan Cecil sebagai tempat bagi orang-orang dan Nikke yang telah tersisih atau kehilangan kepercayaan terhadap Ark. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat mandiri di Surface, dan sebenarnya juga sebagai upaya oleh Dorothy sendiri untuk melanjutkan cita-citanya tentang mencapai dalam tanda kutip surga setelah God Squad ditinggalkan Ark. Eden dikomandani oleh Johan bersama anggota squadnya yang bernama Inherit yang diisi oleh Dorothy, Haran, Isabel, dan Noah, termasuk satu manusia bernama Cecil yang berperan sebagai ilmuwan atau operator Eden. Status Eden sebelum dan selama event Godfall adalah sepenuhnya independen. Eden tidak terafiliasi dengan pihak Ark karena perbedaan ideologi, tapi kadang bekerja sama atau setidaknya bernegosiasi dengan pihak ketiga seperti Pilgrim atau bahkan Heretic dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa. Cerita Rebuild Eden dimulai sesaat setelah Queen menembakkan laser dari langit ke Eden. Johan, Squad Inherit beserta partisipan lain harus menghadapi Rapture dan mengantisipasi pertempuran dalam skala yang lebih besar melawan Queen. Sementara Cecil tinggal di Eden dan memulihkan infrastruktur dan sistem pertahanan Eden. Ketika proses restorasi berjalan, Cecil menemukan rekaman lama yang membuka beberapa flashback. Salah satunya memperlihatkan awal pendirian Eden ketika Johan dan Dorothy membantu Cecil menemukan dan menghidupkan kembali fasilitas laboratorium yang terbengkalai. Fasilitas ini setauku belum benar-benar dijelaskan asal-usulnya, selain fakta kalau bekas Eden sebelumnya adalah laboratorium atau semacam kompleks penelitian rahasia yang ditinggalkan setelah manusia mundur ke Ark. Teknologinya masih sangat maju dan memiliki sistem pertahanan, bahkan fasilitas penelitian yang kemudian dimanfaatkan Cecil untuk membangun berbagai teknologi di Eden. Rebuild Eden terdiri dari sekitar 23 misi pembangunan utama yang diselingi kurang lebih 12 segmen cerita. Ke-12 segmen itu membentuk satu subplot tentang rekonstruksi Eden, sekaligus kilas balik sejarah dan penghuninya. Fasilitas yang menjadi fondasi Eden itu adalah laboratorium peninggalan perang Rapture pertama yang sudah lama terbengkalai dan sebelumnya telah diketahui Dorothy sejak masa God Squad. Cecil telah memulihkannya dan ternyata sebagian besar teknologi di dalamnya masih bisa diselamatkan. Sumber energi utamanya juga relatif mudah diperbaiki dan struktur bangunannya masih kokoh. Dorothy dan Johan sebelumnya membantu memperoleh berbagai komponen yang diperlukan untuk menghidupkan kembali fasilitas itu. Bagi Dorothy, tempat itu memiliki makna yang bisa dibilang sangat dalam. Dorothy memutuskan menamainya Eden, sebuah surga yang berbeda dari Ark. Dalam benak Dorothy, Eden harus menjadi tempat di mana seseorang tidak akan dibuang atau dipaksa mengabdi kepada masyarakat yang telah mengkhianatinya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kemauan untuk bertahan di Surface yang akan tinggal di sana. Artinya bisa kita anggap kalau Eden merupakan jawaban Dorothy terhadap Ark dan manifestasi fisik dari kekecewaan terhadap umat manusia. Jika kalian membaca Event Zone, kalian akan memahami sekecewa apa Dorothy terhadap Ark dan semengerikan apa keputusasaan yang dia alami sebelum mencapai Eden. Dorothy adalah ideolog dan penggagas Eden. Cecil adalah otak teknis yang membangunnya. Lalu Johan menjadi figur komando yang membuat gagasan itu dapat bertahan sebagai komunitas di Surface. Cecil kemudian membangun berbagai fasilitas Eden dan robot otomatis untuk mengurangi ketergantungan terhadap manusia. Hingga seperti Eden yang kita kenal sekarang, Eden akhirnya mampu memiliki teknologi mutakhir, misalnya sistem energi mandiri dan kamuflase optik yang menyembunyikan keberadaan Eden dari Rapture. Cecil sendiri sebelumnya adalah ilmuwan MMR yang diselamatkan Dorothy dari rencana Central Government untuk menggunakan otaknya sebagai bahan pembuatan AI. Sebagai imbalannya, Cecil bergabung dengan proyek Dorothy untuk membangun surga ideal berdasarkan sudut pandang Dorothy. Flashback selanjutnya memperlihatkan bagaimana Haran, Isabel, dan Noah masuk ke Eden. Mereka harus melewati ujian Dorothy untuk membuktikan kalau mereka layak bertahan di Surface. Setelah melewati ujian itu, mereka mulai berlatih sebagai sebuah kelompok. Disinilah muncul konflik awal antara Dorothy sebagai mantan goddess dengan anggota Inherit generasi baru. Dorothy terus-menerus membandingkan mereka dengan God Squad di masa lalu.
Selama dalam latihan, Dorothy mengkritik Isabel karena kurang mampu melakukan pengintaian, dan Haran karena responnya tidak secepat yang dia harapkan. Johan kemudian menyadari persoalan sebenarnya. Johan memahami kalau Dorothy memang sedang bertarung bersama Inherit. Sayangnya secara mental, dia masih bertarung bersama God Squad. Haran dan Isabel juga memahami masalah itu. Mereka mengatakan kalau mereka ingin menjadi kuat, bukan karena takut kepada Dorothy. Tekad mereka ada karena mereka ingin menjadi squad yang benar-benar bisa saling percaya. Dorothy akhirnya menyadari kalau dia tidak bisa terus memaksa anggota baru menjadi pengganti orang-orang dari masa lalunya. Selanjutnya cerita memperlihatkan sisi personal anggota Inherit. Isabel ternyata kehilangan motivasi karena pengalaman pengkhianatan dan kehilangan yang membuatnya merasa tidak lagi memiliki sesuatu untuk dicintai. Haran membantu Isabel sadar kalau keinginannya untuk tetap hidup bisa jadi berasal dari pencarian terhadap sesuatu yang baru untuk dicintai. Sementara Noah berhadapan dengan rasa takutnya sendiri. Johan berspekulasi kalau kelemahan terbesar Noah adalah kecenderungannya membeku karena ketakutan. Di sisi lain Eden, Cecil justru merasa sangat bahagia karena bisa mempelajari Gryphson model dan mengembangkan teknologi Nike melalui penelitian di Eden. Tapi dia melihat sesuatu yang berbeda pada Dorothy. Meski Dorothy adalah orang yang memulai semuanya, Cecil justru merasa seperti orang yang berdiri di luar lingkaran Eden. Cecil memang diselamatkan oleh Dorothy sendiri. Mereka juga merekrut Johan, kemudian membangun Eden, dan pada klimaksnya membuat squad Inherit. Tapi Cecil masih kesulitan menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga yang dia ciptakan sendiri. Ada satu adegan kecil yang menurutku, atau mungkin kebanyakan dari kalian merasa sangat tersentuh, yaitu simbolisasi sebuah apel. Suatu hari, Eden akhirnya menghasilkan buah pertamanya, sebuah apel. Semua anggota Inherit, termasuk Cecil, berkumpul untuk memakannya bersama. Memang sebuah adegan sederhana, tapi maknanya besar, karena untuk pertama kalinya, Eden benar-benar terasa seperti rumah, dan bukan bunker atau laboratorium. Noah dengan lucu menghitung jumlah orang yang hadir agar semua mendapat bagian yang sama. Mereka bercanda soal cara memotong apel. Johan yang biasanya serius dan dingin juga dipaksa ikut. Adegan ini menjadi gambaran kehidupan normal yang sebenarnya tidak pernah dimiliki oleh sebagian besar penghuni Eden. Setelah perang dan pengkhianatan yang mereka lalui, mereka akhirnya mempunyai sesuatu yang layak disebut keluarga. Setelah Eden berkembang, Johan menjelaskan tujuan mereka kepada Inherit. Mereka tidak lagi ingin menjadi Dewi Kemenangan. God Squad dulu memang bertempur demi umat manusia dan Ark. Inherit tidak memiliki kewajiban yang sama. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun, termasuk dari pemerintah Ark itu sendiri. Eden Spire kemudian selesai dibangun. Senjata ini dirancang untuk menyerang langsung Queen. Penghuni Eden telah merealisasikan dua hal. Sebuah tempat berlindung sekaligus kekuatan untuk mengakhiri era dominasi Rapture. Johan menyatukan mereka di bawah satu bendera dan satu prinsip, yaitu Eden akan merebut Surface atas kehendaknya sendiri, tidak untuk Ark atau untuk umat manusia yang pernah mengkhianati mereka. Pada akhir flashback ini, penghuni Eden membuat pesan untuk diri mereka di masa depan, seolah-olah yakin suatu hari mereka akan membuka kembali rekaman itu setelah Surface berhasil direbut. Adegan ini mengingatkan kita kembali pada janji God Squad di masa lalu. Sebuah kehidupan damai pasca perang yang sebenarnya sangat-sangat ironi jika mengingat fakta yang terjadi sekarang. Isabel membayangkan dirinya masih hidup dan menemukan seseorang untuk dicintai. Noah membayangkan dirinya menjadi pelindung terkuat di Surface. Haran membayangkan perjalanan dan masa depan yang bebas. Mereka membahas bagaimana rencana Cecil untuk memperluas Eden, dan Johan yang jadi maniak latihan. Mereka juga yakin kalau Dorothy akan pergi nantinya dan melakukan perjalanan panjang sampai endingnya akan kembali ke Eden di kemudian hari. Mereka bicara seolah masa depan itu sudah pasti akan terjadi. Padahal kita yang mengikuti event Godfall sudah memahami tragedinya yang begitu ironi. Sebuah masa depan yang tidak akan pernah datang. Reboot Eden sebenarnya adalah cerita tentang sebuah tempat yang dibangun dari trauma, berkembang menjadi rumah, lalu dihancurkan sebelum para penghuninya sempat menikmati masa depan yang mereka bayangkan. Dilandasi itu, pasca hancurnya Eden akibat serangan Queen, Cecil bertekad membangun kembali Eden sebagai pengingat akan makna dari hubungan keluarga yang selama ini mereka jalani. Mimpi mereka mungkin memang tidak akan tercapai, tapi makna dari mimpi itu tidak akan hilang. Dia akan terus ada selama Eden masih berdiri. Bagaimana menurut kalian soal cerita sampaikan di minigame ini? Secara konsep dan gameplay, aku meletakkan ini di posisi 4 setelah In the Mirror, Bubble Merge, dan For the King. Tapi secara cerita, mutlak berada di puncak. Dan ya, aku rasa itu aja buat hari ini. Kalau ada tambahan atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Masih nonton, aku Aris dan sampai ketemu di bahasan Nikkei lainnya.